Perkenalkan, nama saya Dina Monika Angelita. Saya dari kelas Palembang, Prodi Ekonomi tahun 2018. Baiklah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang sumber daya alam ekonomi. Ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Segala sesuatu yang berasal dari sumber daya alam yang dapat digunakan untuk kebutuhan hidup kita, yang mana bertujuan untuk mengatasi hubungan dan saling tergantungan antara ekonomi manusia dan ekonomi sistem. Nah, di dalam sumber daya alam itu ada dua jenis sumber daya alam. Ada yang bisa menjawab? Baiklah, jika tidak ada yang bisa menjawab, Ibu akan menjelaskannya. Yang pertama itu sumber daya alam yang bisa dan bisa dipengaruhi. Dan yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan sumber daya alam yang bisa diperbarui, yaitu ada 4 sumber daya alam. Yang pertama yaitu air, yang kedua tanah, yang ketiga matahari, dan yang keempat angin. Dari 4 sumber daya alam ini, manusia bisa memanfaatkan kapanpun dan terus-menerus untuk kebutuhan manusia karena bersifat lestari. Nah, yang kedua yaitu jenis sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, yaitu contohnya tembaga, gas alam, timah, batu, logam yang bersifat padat dan bisa dikelola, yang mana bila terus dikelola akan kehabisan. Nah, yang sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui ini tidak boleh mengelola secara terus-menerus karena akan habis bila dilakukan atau dikelola terus-menerus oleh manusia. Nah, maka dari itu, jika tidak ingin habis sumber daya alam untuk kebutuhan kita, maka kita akan memanfaatkan sebaik-baik mungkin sumber daya alam yang ada di lingkungan kita atau di bumi kita ini. Ada yang tahu bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita ini? Nah, jika tidak ada yang bisa menjawab, baiklah, Ibu akan menjelaskan cara manfaat sumber daya alam. Yang pertama itu, kita harus selalu bijak dalam mengambil keputusan. Yang kedua, kita mengambil sumber daya alam tidak secara berlebihan, selalu mengambil secara kebutuhan. Nah, yang ketiga itu, mengambil atau menggunakan sumber daya alam apabila diperlukan saja. Jadi sudah tahu kan cara manfaat sumber daya alam yang ada di sekitar kita agar tidak kehabisan dan tidak punah. Nah, jadi sudah tahu kan apa itu sumber daya alam ekonomi. Nah, baiklah, berhubung waktu kita habis, maka Ibu akan menyimpulkan sumber daya alam ekonomi. Sumber daya alam ekonomi adalah sumber yang dihasilkan alam dan menghasilkan keuntungan untuk perekonomian. Lebih spesifiknya. Nah, jadi sampai di sini di motivasi dari Ibu yaitu manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Maka kita harus belajar sungguh-sungguh agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan di suatu hari nanti. Jadi sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Bila ada salah, Ibu mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.